warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kasus audit pada PT Garuda Indonesia. Tugas ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah Auditing 2 yang diampu oleh Bapak Dio Agung Herembawa, SPSI. Adapun anggota dari kelompok itu sendiri, yang pertama itu ada Vivi Haryanti Rambe, saya sendiri. Yang kedua ada teman saya Prudin Hasita Manurung, dan yang ketiga ada teman saya Putri Andini Purba. Selanjutnya, materi yang pertama terkait latar belakang akan disampaikan oleh teman saya Putri Andini. Kepada Putri Andini dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi kita akan membahas latar belakang. Dalam menyajikan laporan keuangan manajemen berpotensi dipengaruhi kepentingan pribadi. Sementara pihak prinsipal, yaitu pemilik modal atau investor, sebagai pemakai laporan keuangan sangat berkepentingan untuk mendapatkan laporan keuangan yang akurat, dapat dipercaya, dan pertanggungjawaban atas dana yang mereka investasikan. Banyak pihak-pihak independen yang dianggap mampu menjembatani benturan antara kepentingan antara pihak prinsipal atau investor dengan pihak agen atau manajemen, yaitu sebagai pengelola perusahaan. Dalam hal ini, peran akuntan publik adalah memberi opini terhadap kewajaran dua laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis, tetapi juga bagi masyarakat luas. Garuda Indonesia sebagai perusahaan go publik melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada BEI atau Bursa Efek Indonesia. Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia atau Persero yang berhasil membukukan laba bersih sebesar $809.000 Amerika pada 2018 berbanding terbalik dari tahun 2017 yang merugi sebesar $216,58 juta Amerika. Kinerja ini dibilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal 3 2018 perusahaan masih merugi sebesar 114,08 juta dolar Amerika. Sehingga timbulnya polemik antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan laporan keuangan tahunan PT Garuda Indonesia yang akan dibahas pada presentasi berikut ini. Jadi dasar hukum untuk kasusnya adalah yang pertama yaitu Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UUPM. Yang kedua adalah Peraturan Bapepam dan LK Nomor 8 G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Yang ketiga yaitu interpretasi standar akuntansi keuangan atau yang kita kenal ISAK Nomor 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa. Dan terakhir itu adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 30 tentang sewa. Kita akan masuk ke dalam kronologi polemik laporan keuangan Garuda Indonesia. Pada tanggal 1 April tahun 2019, sebagai perusahaan publik, Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada BRI. Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia atau Persero yang berhasil membukukan laba bersih sebesar $809.000 Amerika pada 2018 berbanding terbalik dari tahun 2017 yang merugi $216,58 juta dolar Amerika. Kinerja ini terbilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal 3 2018 yang dimana perusahaan masih merugi sebesar 114 juta dolar Amerika. Dan pada tanggal 24 April tahun 2019, Persero mengadakan RUPST di Jakarta. Salah satu mata agenda rapat mereka itu adalah menyetujui laporan keuangan tahun buku 2018. Dalam rapat tersebut, dua komisaris Garuda Indonesia yaitu Khairul Tanjung dan Doni Oskaria selaku perwakilan dari PT Trans Airways menyampaikan keberatan mereka melalui surat keberatan dalam RUPST. Khairul sempat meminta agar keberatan itu dibacakan dalam rapat tersebut, tapi atas keputusan pimpinan rapat, permintaan itu tidak dikabulkan. Hasil rapat pemegang saham pun akhirnya menyetujui laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Trans Airways berpendapat angka transaksi dengan Mahata sebesar 239,94 juta dolar Amerika terlalu signifikan, sehingga mempengaruhi neraca keuangan Garuda Indonesia. Jika nominal dari kerjasama tersebut tidak dicantumkan sebagai pendapatan, maka perusahaan sebenarnya masih merugi 244,96 juta dolar Amerika.
Jadi catatan tersebut membuat beban yang ditanggung Garuda Indonesia menjadi lebih besar untuk membayar pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai PPN. Padahal beban itu seharusnya belum menjadi kewajiban karena pembayaran dari kerjasama dengan Mahata belum masuk ke kantong perusahaan. Next. Kita masuk ke tanggal 25 April tahun 2019. Pasar merespons kisru laporan keuangan Garuda Indonesia. Sehari usai kabar penolakan laporan keuangan oleh dua komisaris beredar, saham perusahaan dengan kode GIAA itu merosot tajam 4,4% pada penutupan perdagangan sesi pertama pada Kamis tanggal 25 bulan 4 tahun 2019. BI menyatakan akan memanggil manajemen Garuda Indonesia terkait timbulnya perbedaan opini antara pihak komisaris dengan manajemen terhadap laporan keuangan tahun buku 2018. Selain manajemen perseroan, otoritas bursa juga akan memanggil kantor akuntan publik atau KAP, Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan. Pemanggilan itu dijadwalkan pada Selasa tanggal 30 bulan 4. Kita akan masuk pada tanggal 26 bulan 4 2019. Sebelum memanggil pihak manajemen, DPR akan membahas kasus tersebut dalam rapat internal. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI atau Inas Nasrullah Jubir mengatakan persetujuan antara komisaris Garuda Indonesia dengan manajemen akan dibahas dalam rapat internal usai reses. Dalam rapat itu dipastikan terkait pemanggilan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan maskapai pelat merah tersebut. Jika sesuai jadwal, DPR kembali bekerja pada tanggal 6 Mei 2019. Selain itu, pada hari yang sama beredar juga surat dari Sekretariat bersama Serikat Karyawan Garuda Indonesia perihal rencana aksi mogok karyawan Garuda Indonesia. Aksi tersebut berkaitan dengan penolakan laporan keuangan tahun 2018 oleh dua komisaris. Dalam surat tersebut disebutkan pernyataan pemegang saham telah merusak kepercayaan publik terhadap harga saham Garuda Indonesia dan pelanggan setia maskapai tersebut. Namun APG dan sekarang justru membantah akan melakukan aksi mogok kerja. Presiden APG atau Asosiasi Pilot Garuda menegaskan bahwa karyawan belum mengambil sikap atas persetujuan salah satu pemegang saham dengan manajemen saat ini. Next. Tanggal terakhir itu tanggal 30 April 2019. BI telah bertemu dengan manajemen Garuda Indonesia dan KAP, Tanubrata Sutanto, Fahmi Bambang, dan rekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan. Pertemuan tersebut berlangsung pada pukul 9 sampai 10 pagi. Sayangnya, pertemuan dua belah pihak tersebut langsung tutup. Otoritas berusaha menyatakan akan mengirimkan penjelasan usai pertemuan tersebut. Bursa meminta semua pihak untuk mengacu pada tanggapan perseroan yang disampaikan melalui IDSNet dan penjelasan dapat dibaca di website bursa, kata Direktur Penilaian Perusahaan BI, yaitu IGD Nyoman Mirna. Sementara Menteri Keuangan mengaku telah meminta Sekjen Kementerian Keuangan, yaitu Yahadianto, untuk mempelajari kisru terkait laporan keuangan BUMN tersebut. Berikut akan dibahas kelompok saya, yaitu PV. Selanjutnya ada bagian pelanggaran yang dilakukan oleh PT Garuda. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia melakukan kesalahan terkait kasus penyajian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018. Pihak OJK yang diwakili oleh Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategi, Anto Prabowo mengungkapkan bahwa Garuda Indonesia telah terbukti melanggar yang pertama, itu ada pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang isinya yang pertama itu ada laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Yang kedua itu ada peraturan Bapepam dan LK nomor 8 G7 tentang penyajian pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Yang ketiga ada interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa. Dan yang keempat ada pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 30 tentang sewa. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Bu Eni.
Baik, untuk yang berikutnya itu ada mengenai sanksi di dalam kasus Garuda Inisten sendiri. Jadi yang pertama itu sanksinya memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia. Per 31 Desember 2023 melakukan paparan public expose atas perbaikan dan penyajian kembali di LKT Desember 2001. Dimaksud pada lambat 4 hari setelah ditetapkan surat sanksi. Atas pelanggaran pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Bapepam dan LK Nomor 8G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik, interpretasi standar akuntansi keuangan, atau ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa, dan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 30 tentang sewa. Yang berikutnya ada, selain itu juga perintah tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan member of BDO International Limited untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran peraturan OJK nomor 13 garis miring POJK 03 garis miring 2017 GO. SPAP standar pengendalian mutu atau SPM1 paling lambat 3 bulan setelah ditetapkan surat perintah dari OJK. Sanksi yang berikutnya, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis Anto Prabowo mengatakan, OJK juga mengenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 juta kepada PT Garuda Indonesia Persero Tbk atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29 garis miring POJK 04 garis miring 2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Sanksi yang berikutnya, mereka akan dikenakan masing-masing denda anggota direksi PT Garuda Indonesia sebesar 100 juta atas pelanggaran peraturan Bapepam nomor 8G11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Sanksi yang kelima itu ada Bursa Efek Indonesia atau BI meresmi menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia Tbk atau GIAA atas klaim laporan keuangan perseroan yang menuai polemik. Beberapa sanksi yang dijatuhkan antara lain denda senilai 250 juta dan restatement atau perbaikan laporan keuangan perusahaan paling lambat 26 Juli 2019 ini. Untuk yang berikutnya itu, Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia atau BI, Yoman Gedietna menuturkan, manajemen BI hingga kini belum sampai pada keputusan untuk membekukan atau suspensi saham PT Garuda Indonesia Tbk atau GIAA. Meski laporan keuangan perusahaan menuai polemik, kami dari Bursa berpendapat belum perlu melakukan suspensi perdagangan saham perseroan pada saat ini. Ujarnya di Jakarta Jumat 28 Juni. Nyoman pun melanjutkan, BI ke depannya akan terus melihat pergerakan saham Garuda Indonesia untuk mempertimbangkan tindakan selanjutnya. Selanjutnya, bursa akan senantiasa memantau pergerakan harga saham dan keterbukaan informasi perseroan serta melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk yang penutupnya, jadi kesimpulan dan saran dari presentasi ini yaitu kinerja keuangan PT Garuda Indonesia atau Persero menuai polemik karena adanya pencatatan transaksi kerjasama, penyediaan layanan konektivitas atau Wi-Fi dalam penerbangan dengan PT Mahata Aero Teknologi atau Mahata dalam pos pendapatan yang seharusnya masih menjadi piutang. Dalam kasus ini, PT Garuda Indonesia telah melanggar pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UUPM, Peraturan Bapepam, dan LK Nomor 8G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa dan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 30 tentang sewa dan diberi sanksi sesuai dengan undang-undang yang dilanggar. Seharusnya untuk menghindari kerancuan, GIA sebagai perusahaan tercatat di pasar modal seharusnya menjelaskan ke public nature
transaksi yang terjadi serta poin-poinnya sudah eksis atau belum, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan bagi publik bahwa perusahaan di kuartal 3 2018 yang masih merugi tiba-tiba mengantongi laba di 3 bulan terakhir, apalagi sudah disahkan dalam RUPS.